Bertemu lagi bersama Meresaga Channel, teman-teman semuanya. Langsung saja kita kerjakan soal pertama. Sebuah kursi roda mengalami penurunan harga secara berturut-turut 40% dan 20%. Berapakah penurunan harga total kursi roda tersebut? Oke, mari kita lihat. Penurunan yang pertama adalah 40%. Sisanya berarti 60%. Nah, ada sisanya 60%. 60% ini dapat diskon lagi 20%. Maka langsung saja kita kali 20%. Nah, ini diskon yang kedua ya. Ini diskon yang kedua. Langsung saja kita kalikan. 60 dikali 20. Jawabannya adalah kalau gini dia. 60 kali 20 1200. Maka kita coret nolnya 2. Ini jadi persen. Maka 12%. Berapakah penurunan harga total kursi tersebut? Tadi sudah diskon yang pertama 40. Diskon yang kedua 12. Maka penurunannya tinggal kita jumlahkan saja. 40 ditambah 12. Jawabannya 52%. Sangat mudah sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Semakin kita kerjakan, semakin kita paham. Ini sama juga teman-teman. Kita baca soalnya. Sejenis produk dijual dengan 2 kali potongan berturut-turut, yaitu 20%, dan setelah itu diskon 15%. Berapakah jumlah seluruh diskon produk tersebut? Oke. Yang pertama diskonnya 20%. Maka yang harus dibayar atau sisanya adalah 80%. Setelah itu dia mendapatkan diskon lagi. Berapa? 15%. Maka kita kalikan yuk. 15 dikali 80. Ini kita buat 15 dikali 80. Ya, nolnya kecil ya. 5 kali 8, 40. 1 kali 8, 8 tambah 4, 12. 1200. 1200. Kita coret nolnya 2, maka ini jadi persen. Gitu ya. Tadi di diskon yang pertama 20%. Diskon kedua 12%. Maka totalnya 32%. Paham ya teman-teman? Gampang sekali. Kita modifikasi sedikit soalnya. Tadi di sini tidak ada harganya. Berikutnya yang kita lihat. Nah, ini dia. Jika harga sebuah gelang dengan harga 200.000 diberi diskon 50% plus 20%, maka harga yang harus dibayar untuk membeli gelang tersebut adalah harga yang pertama berapa? 200.000. Dapat diskon 50%, maka dia diskon yang pertama menjadi 100.000 ya. 200.000 kalau diskon setengah harga jadi 100.000. Nah, 100.000 ini dapat diskon lagi dapat diskon lagi 20%. Nah, dapat diskon lagi 20%. Maka yang harus dibayarnya adalah 80%-nya gitu kan. Mari kita hitung. 100 kali 100.000 dikali 20% adalah 20.000. Maka yang harus dibayarnya 100.000 dikurang 20.000. Maka jawabannya 80.000 lah yang harus dia bayarkan. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Harga jam tangan mula-mula adalah 600.000. Kemudian diberi diskon 30%.
lalu diberi tambahan diskon lagi sebesar 20%. Maka berapakah harga jam tangan tersebut sekarang? Oke, harganya 600.000. Dapat diskon 30%. Maka yang harus dibayarnya tuh 600.000 dikali 70% gitu ya, atau 70/100. Ini bisa kita hitung. Nolnya 2 dicoret, ini dicoret. Sama dengan 6 kali 70, 420.000. Nah, dari 420.000 ini, dia masih mendapatkan diskon 20% lagi. Maka, yang harus dibayarkannya berapa? Sekitar 80% lagi ya. Langsung saja yuk. Tadi cara yang pertama kan kita buat 20% ya. Di soal sebelumnya kan. Baru hasilnya kita kurangin. Hari ini atau sekarang untuk soal ini kita bedakan. Maka yang harus dibayarnya adalah 80%. Nah, dari 80% inilah yang harus dibayarkannya. Mari, ada yang bisa kita coret. Ini nolnya 2, ini kita coret. Nah, ini 1, ini 1. Maka jawabannya 42.000 dikali 8. Mari kita hitung bersama-sama. 42 dikali 8, 16, 32, 33. Maka jawabannya 336.000. Paham ya? Maka yang harus dibayarnya adalah 336.000. Kita lanjut lagi. Asep membeli mainan dengan harga 200.000. Kemudian mainan itu dijual dengan temannya. Oh, jadi dia punya teman, dijual nih sama temannya. Kemudian dan mengalami kerugian 2%. Lah, Asep beli mainan 200.000, dia rugi 2%. Harga penjualan mainan tersebut adalah, gampang. Harga 200.000, dia ruginya 2%. Oke, kita cari dulu kerugiannya. 200.000 dikali 2%. Ada yang bisa kita coret, nolnya 2 kita coret. Iya, maka ini jadi 4.000. Oke, kerugiannya hanya 4.000 dari 200.000. Maka hasilnya 200.000 dikurangi 4.000, maka jawabannya 196.000. Gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Sebuah mobil dijual dengan harga 160 juta. Harga tersebut merupakan harga setelah diskon. Nah, ini rupanya harganya setelah diskon ya. Maka harga mobil sebelum diskon adalah, kita buat cara yang pertama. Berarti kalau ini sudah diskon 20%, maka harganya ini adalah 80% ya. Iya. Maka kita buat, kalau dia harganya 80% adalah 160 juta. Gini aja ya, 160 juta. Maka sebelum diskon kan 100%. 100% itu jadi berapa? Kita anggaplah ini X gitu ya. Lantas langsung kita buat, ini kan perbandingan sejajar. Langsung saja kita beginikan. Ini kita coret, ini kita coret. Ini masih bisa dicoret ya, ini bisa dicoret. Maka X sama dengan 160 juta dikali 10 dibagi 8. Kita buat 16 dibagi 8, 2. 20 juta dikali 10, 200 juta. Oke ya, 200 juta. Itu cara yang pertama.
Cara yang kedua bagaimana? Mari kita lihat soal berikutnya. Ujang menjual laptop miliknya seharga 1.500.000. Jika harga laptop tersebut telah menyusut 25%, maka harga awal laptop tersebut adalah. Mari kita lihat. Ini katanya sudah menyusut 25%. Berarti ini sebenarnya harga 75% ya. Iya. Sama seperti tadi. Kalau 75%-nya adalah 1.500.000, maka harga awalnya 100% berapa? Kan begitu? Sama saja, ini perbandingan sejajar. Kita coret. Ini sebenarnya 3/4. Nah, 3/4 ya. 3/4. X-nya berapa? 1.500.000 dikali 4 dibagi 3. Ini kan tinggal 500.000 ya. Kita coret nih, warnanya merah deh. Nah, 500.000 kali 4, 2 juta rupiah. Iya. Oke. Sekarang kita mana nih? Tintanya merah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menjelang Lebaran tahun ini, toko baju memberikan diskon untuk produk tertentu 20%. Jika harga akhir baju tersebut adalah 200.000, maka harga jual sebelum diskon adalah, kan gitu. Berarti ini harga 200.000 ini adalah 80% gitu ya. Mari. Cara yang pertama seperti tadi. Kalau dia 80%-nya adalah 200.000, maka 100%-nya adalah berapa? Perbandingan sejajar. Langsung saja kita coret-coret. Nah, gitu ya. Ini bisa kita coret. 8 bagi 10 sama-sama dibagi 2 ya. 4/5. Maka X-nya adalah 200.000 dikali 5 dibagi 4. 200 dibagi 4, 50. 50.000 dikali 5, 250.000. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah lemari dijual dengan harga 1.800.000. Kemudian produsen memberi rabat. Ya, rabat ini diskon ya, potongan harga. Memberi diskon sebesar 12% kepada resellernya. Maka jumlah uang yang harus dibayar. Oke, harganya berapa tadi teman-teman? 1.800.000. Dia ngasih diskon berapa? 12%. Maka dikali 12%. Ini bisa kita coret, nolnya 2, nolnya 2. Sekarang 1.800.000 dikali 12. 18 dikali 12. Mari kita kalikan. 18 dikali 12. 36, 18. Maka jawabannya adalah 216. Nolnya ada berapa? 3. Harganya 1.800.000. Diskonnya 216.000. Maka ini kalau dikurangin 1.584. Oke, jawabannya E. Ya. Ke soal berikutnya.
Diketahui harga kemeja adalah 60.000 per potong setelah diskon 20%. Jika tanpa diskon, berapakah harga dua kemeja? Waduh, ini dua kemeja nih. Hati-hati dalam mengerjakan soal. Diketahui harga kemeja adalah 60.000 per potong setelah diskon 20%. Berarti ini harga 80% gitu ya. Oke. Maka harga awalnya berapa? Mari kita lihat cara keduanya. Tadi yang pertama perbandingan sejajar ya. Ini cara kedua sama saja sih. Cara keduanya adalah 80% dari harga awal adalah 60.000. Dia harga awalnya X ya. Maka X sama dengan 60.000 dikali 100 dibagi 80. Bisa kita coret, ini nolnya ada 1, ini nolnya ada 1. Oke. Maka jawabannya ini 6 sama 8 sama-sama dibagi 2. Ini jadi coret, ini jadi 3. Ini jadi 4. Nah, 100 dibagi 4, 25. Maka di sini jadi 3.000 kali 25, 75.000. Tapi ini harga per potong ya, per piece. Dia mau beli 2, maka dikali 2. Jawabannya menjadi 150.000. Oke. 150.000. Itu untuk jawaban jawaban dengan cara penyelesaian nomor 2 ya. Yang pertama perbandingan sejajar, yang ini dengan cara yang berbeda. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rocky membeli sepeda seharga 180.000. Setelah diperbaiki dengan biaya 40.000, lantas sepeda tersebut dijual 275.000. Maka persentase keuntungan yang didapat Rocky adalah maka biaya sepedanya berapa? 180. Ini saya lingkarin, 180 ditambah 40.000. Biaya sepedanya adalah, sini agak bawahan dikit saya buat. Biaya sepedanya adalah 220.000. Dia jual berapa? Dia jual 275.000. Pinter ini Rocky ini ya kalau dagang ya. Maka dia mendapatkan keuntungan berapa? 55.000. Dia mendapatkan keuntungan 55.000. Maka persentase keuntungannya 55.000 dibagi modalnya 220.000 dikali 100%. Itulah persentase keuntungannya. Ada yang bisa kita coret? Ada dong. Ini dicoret, ini dicoret. 55 dibagi 220. Ini 1/4 ya. Ini coret, 1/4. 1/4 kali 100% adalah 25%. Maka keuntungan dia berapa? 25%. Oke teman-teman, sudah paham mengenai soal persen-persen begini? Tadi kita mengerjakannya sangat mengalir, sangat biasa dan sangat mudah dipahami. Saya harap juga teman-teman begitu ya. Begitu Anda melihat soal persen, Anda langsung bisa menjawabnya seperti air yang mengalir. Lancar begitu saja. Tapi Anda yakin bahwa itu adalah jawaban yang benar. Bagaimana caranya? Semakin sering mengerjakan soal, maka Anda semakin tahu bagaimana cara penyelesaiannya dengan cara tercepat. Ini dulu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi.